Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, saat ini aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi digelar di berbagai daerah atau di berbagai tempat. Dan aksi ini yang paling memuncak digelar di depan kompleks parlemen DPR RI dan didukung oleh aksi demonstrasi yang digelar di kota-kota lain termasuk Makassar, Surabaya, dan Surakarta, Jawa Tengah. Dalam aksi demonstrasi tersebut, tindakan kekerasan baik dari para pendemo maupun dari pihak kepolisian tidak bisa terelakkan, tidak bisa terhindarkan. Bahkan polisi berhasil menangkap sejumlah demonstran yang diduga sebagai pelaku kerusuhan sebanyak 300-an orang. Selain itu juga, dengan terpaksa para anggota kepolisian melakukan kekerasan, misalnya dengan melakukan pemukulan atau pendorongan terhadap para demonstran yang melakukan sejumlah kegiatan anarkis, misalkan merusak gerbang, membakar baliho, atau membakar barang-barang berharga yang lain. Aksi demonstrasi ini tidak lepas dari buntut permasalahan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka menolak upaya DPR yang mereka nilai ingin merubah aturan main pilkada di tengah jalan. Mereka menganggap revisi Undang-Undang Pilkada yang diusulkan oleh DPR bertentangan dengan putusan MK yang baru saja dikeluarkan. Dan akhirnya, pada tanggal 22 Agustus 2024, rencana revisi Undang-Undang Pilkada 2024 resmi dibatalkan oleh DPR RI. Lalu undang-undang apa saja yang direvisi oleh DPR dan sebetulnya itu sudah ditetapkan oleh MK di waktu sebelumnya. Ini perlu kita ketahui supaya tidak terjadi simpang siur dan gagal paham di antara kita semua. Inilah isi revisi Undang-Undang Pilkada 2024 yang sempat diusulkan oleh DPR dan menuai pro kontra di antara masyarakat, termasuk yang memicu adanya demonstrasi yang baru saja digelar. Yang pertama, berkaitan dengan ambang batas pencalonan. Revisi Undang-Undang Pilkada mengusulkan untuk mempertahankan ambang batas 20% suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPR atau 25% suara yang sah bagi partai yang memiliki kursi di DPR. Sedangkan putusan MK merubah ambang batas tersebut dengan syarat baru berdasarkan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua, batas usia minimal calon kepala daerah. Revisi yang diusulkan DPR menyatakan bahwa batas usia paling rendah untuk calon gubernur adalah usia 30 tahun dan batas usia calon wali kota atau bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. Sedangkan putusan MK menegaskan bahwa batas usia minimal untuk calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wali kota atau bupati tetap 25 tahun. Namun dihitung saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, bukan saat dilantik. Sebetulnya perbedaannya hanya di sini, teman-teman. Nah, rencana revisi inilah yang dianggap oleh sebagian orang atau kelompok yang anti Jokowi sebagai bentuk upaya Pak Jokowi untuk membuat dinasti di negeri ini. Mengingat karena jika revisi ini diloloskan, maka sama halnya membuat jalan tol bagi Mas Kaisang Pangarep atau adik daripada Mas Gibran dan juga putra Pak Jokowi sendiri untuk ikut maju sebagai kandidat pilkada. Mengingat cara ini juga
sudah dijalankan oleh pendahulunya, yaitu Mas Gibran, dan juga oleh keluarga-keluarga yang lain termasuk paman dari Mas Gibran sendiri ataupun kakak ipar. Seolah-olah masyarakat yang tidak pro dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa keikutsertaan keluarga Pak Jokowi dalam pertarungan politik mulai level daerah tingkat 2, misalkan selevel kabupaten atau wali kota, sampai ke level pusat, misalkan pilpres, merupakan upaya Pak Jokowi dalam membangun dinasti di tengah-tengah sistem demokrasi yang sedang kita junjung tinggi ini. Seolah-olah negara ini milik keluarga Pak Jokowi. Sedangkan era Bung Karno dan era Pak Harto itu lebih ke politik terah atau politik keturunan. Tapi sebetulnya secara praktik di lapangan juga sedikit mengalami kemiripan antara politik dinasti dengan politik terah. Karena sama-sama menggunakan pengaruh atau nama besar orang tua. Lalu, jika seandainya faktanya keluarga Pak Jokowi ikut berperan aktif dalam pertarungan politik praktis, apakah ini sebuah kesalahan, teman-teman? Apakah melanggar konstitusi kita, melanggar undang-undang kita? Jadi perlu diketahui, teman-teman, bahwa siapapun warga Indonesia diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pemimpin, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, hingga tingkat pusat, yaitu pemilihan presiden, selama semuanya memenuhi syarat. Nah, syarat calon yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang KPU, yang paling pokok adalah yang pertama, sang kandidat mampu secara jasmani dan rohani, orangnya sehat, akalnya sehat, tidak mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan fisik yang lain. Kemudian yang kedua, wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kandidat pemimpin di Indonesia ini harus memiliki agama, tidak boleh dari kalangan ateis. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. Kemudian berikutnya yaitu berusia paling rendah 30 tahun. Lalu kemudian tidak pernah terikat sebagai narapidana. Artinya calon pemimpin di Indonesia ini diwajibkan mereka tidak pernah masuk penjara karena kesalahan atau karena melakukan pelanggaran hukum. Dan berikutnya, belum pernah menjadi pejabat atau belum pernah menjabat sebagai gubernur. Ini untuk pilkada. Jika bupati berarti belum pernah menjabat sebagai bupati atau wali kota. Jika seorang presiden berarti belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 periode. Nah, ini cuplikan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta kontestan pilkada maupun pilpres. Saudaraku sekalian, banyak pengamat politik beranggapan bahwa jika anak-anak Presiden Jokowi ikut kontes dalam pemilihan umum, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan ayahnya. Mengingat saat ini orang tua masih aktif menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal faktanya tidak demikian, teman-teman. Masyarakat tentu bisa menilai kira-kira yang bersangkutan layak dipilih ataukah tidak. Walaupun dia putra presiden sekalipun, jika dirasa tidak memiliki kemampuan atau tidak pantas untuk dipilih, tentu masyarakat tidak akan pernah memilihnya. Lalu berkaitan dengan batas usia, misalnya batas usia seorang pemimpin di Indonesia dirubah menjadi minimal 25 tahun misalnya. Jika dirasa memiliki kemampuan, tentu sah-sah saja. Mengapa demikian, teman-teman? Karena fakta sejarah menunjukkan bahwa pemimpin di dunia ini banyak dari kalangan pemuda dan akan kita lacak satu persatu, walaupun tidak semuanya. Misalnya kita merujuk pada kerajaan Majapahit, yaitu era Raja Hayam Wuruk, lahir pada tahun 1334 Masehi
dan wafat pada tahun 1389 Masehi. Beliau diangkat menjadi raja di Majapahit di usia 16 tahun dan mampu membawa pemerintahan Majapahit di puncak kejayaannya. Kemudian yang kedua, yaitu Sultan Syarif Qasim II, menjabat sebagai raja di Siak, Riau pada tahun 1723 Masehi pada usia 16 tahun. Kemudian ada Raja Mangkunegaran X, Solo, Jawa Tengah. Beliau diangkat menjadi raja di usia 24 tahun. Kemudian di era kekinian, kita bisa melacak pemimpin dunia yang masih memiliki usia muda belia. Misalkan, yang pertama ada Kim Jong-un, resmi menjadi pemimpin Korea Utara pada usia 28 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada Jigme Khesar, resmi menjadi Raja Bhutan, yaitu salah satu negara kecil di Asia Selatan pada usia 26 tahun. Saudaraku sekalian, nama-nama di atas hanyalah secuil data yang ada yang mengabadikan sejarah perjalanan mereka sebagai seorang pemimpin negara. Dan mungkin masih banyak nama pemimpin-pemimpin muda yang belum terlacak atau yang belum kita ketahui bersama. Itu artinya usia muda tidak menjadi penghambat dalam berkarya, khususnya menjadi seorang pemimpin, selama dia memiliki kemampuan, memiliki bakat, memiliki kapasitas. Nah, karena di Indonesia ini penganut sistem demokrasi, maka mengutarakan pendapat yang berbeda sekalipun sangat diperbolehkan, bahkan dilindungi oleh undang-undang kita. Merubah undang-undang dari sebelumnya sebenarnya juga tidak melanggar konstitusi, selama masyarakat bisa menerimanya. Namun, jika masyarakat merasa keberatan, maka boleh menyampaikan aspirasinya melalui gerakan demonstrasi. Walaupun ini juga sebetulnya kurang baik, karena menyampaikan aspirasi itu sebetulnya step yang harus dilalui atau langkah yang harus dilalui, yaitu melalui diplomasi. Namun jika tidak mungkin, maka baru boleh menggunakan cara demonstrasi. Dan ini juga dilindungi oleh hukum. Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Konstitusi Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 tentang hak sipil dan politik. Juga terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sedangkan dalam Islam juga diperbolehkan melakukan demonstrasi selama tidak ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi, kecuali dengan demonstrasi. Akan tetapi, semuanya harus tertib, semuanya harus melalui etika, harus dipenuhi dengan adab atau tata krama. Tidak boleh melakukan demonstrasi dengan cara anarkis, merusak barang-barang fasilitas umum, merusak pagar, apalagi melakukan kekerasan, melempar batu kepada orang-orang yang tidak bersalah. Tentunya ini nanti akan masuk ke pelanggaran hukum dan pelakunya bisa terkena pidana. Dan perlu diketahui bahwa demonstrasi hanya berlaku bagi penganut paham demokrasi. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah menjumpai demonstrasi di era Rasulullah SAW yang menganut sistem khilafah. Begitu juga era Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga kerajaan-kerajaan setelah itu, misalkan Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Ayyubiyah, Daulah Fatimiyah, Daulah Mamluk, dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, misalkan kerajaan di Indonesia. Kita tidak akan pernah menjumpai masyarakat yang melakukan demonstrasi. Karena apa? Penganut sistem monarki tidak memberikan ruang perbedaan pendapat bagi siapapun. Nah, jika siapapun berbeda pendapat, dia akan dihukumi sebagai pemberontak dan boleh untuk ditangkap.
Sehingga penganut sistem monarki memang menggunakan kekuatan pemerintahan itu, yaitu sistem otoriter. Siapapun harus mengikuti aturan pemerintah yang ada. Saudaraku sekalian, kebebasan pendapat dan menyampaikan aspirasi ini harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita salah gunakan atau kita salah artikan, sehingga kebebasan tanpa ada batas yang kemudian kita bisa terjerumus ke ranah pelanggaran hukum atau pelaku kriminal. Semoga Indonesia tetap jaya, aman, dan sejahtera. Kita sebagai masyarakat Indonesia kedepannya akan semakin maju, semakin berprestasi, semakin bermartabat. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.